Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu BC Qur'ani SPD MPD dan Ibu Doktoranda Ratnawati M. Hum selaku dosen mata kuliah pelayanan prima. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pelayanan Prima dan Dasar Komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Hilmia dan teman-teman kelompok saya yaitu Melisa Kadang, Adelia Sahab, Tia Tangdiopang, dan Miftahul Sada. Pelayanan prima. Menurut Dr. Andes Daryanto dan Dr. Andes Ismayanto Setiabudi MPD 2004, pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan pelayanan prima. Tujuan dari pelayanan prima antara lain adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus ke pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua adalah manfaat pelayanan prima. Manfaat pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Terima kasih. Sikap yang seharusnya dimiliki pegawai berdasarkan konsep pelayanan prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa memiliki terhadap instansi. Yang kedua, rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Dan yang keempat adalah ingin menjaga martabat dan nama baik instansi. Prinsip pelayanan prima. Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima atau customer care berdasarkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan attitude atau sikap yang benar, memberikan attention atau perhatian yang penuh, dengan action atau tindakan yang cepat dan tepat. Pelayanan prima berdasarkan konsep attitude atau sikap meliputi 3 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, melayani pelanggan dengan penampilan atau performance yang sopan dan serasi dalam hal penampilan fisik. Yang kedua, melayani pelanggan dengan positif atau positive thinking dan logis. Yang ketiga, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Pelayanan prima berdasarkan attention atau perhatian meliputi 3 prinsip. Yang pertama, mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan. Yang kedua, selalu dapat mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. Yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Adapun pelayanan prima berdasarkan action atau tindakan meliputi 5 prinsip. Yang pertama, selalu mencatat setiap pesan yang diinginkan dan dikeluhkan oleh pelanggan. Yang kedua, selalu mendata dan mencatat kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, dapat menegaskan dan menyimpulkan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, adanya terima kasih kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sada, NIM 21080850230. Perwakilan dari kelompok 1, kelas PKK 02, Universitas Negeri Makassar. Pengertian dasar komunikasi. Secara umum, komunikasi dapat disebutkan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita informasi antara 2 orang atau lebih dengan cara yang efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Proses dasar komunikasi berangkat dari paradigma Laswell Effendi
tahun 1994, bulan 11, tanggal 19, membedakan proses komunikasi menjadi dua tahap, yaitu 1. Proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. 2. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Tia Tang Diopang. Pada saat ini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi komunikasi. Komunikasi dapat dibedakan atau dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi garis besarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan lawan komunikasi. Komunikasi ini umumnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu satu lawan banyak, kemudian banyak lawan banyak, kemudian yang ketiga komunikasi secara pribadi. Kemudian jenis komunikasi lainnya adalah jumlah orang yang berkomunikasi. Bisa jadi, komunikasi tersebut adalah komunikasi kelompok ataupun perseorangan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya. Kesimpulan, excellent service atau yang disebut juga pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan dan juga berdampak pada perusahaan ataupun pelaku usaha, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian, manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintah terhadap pelanggan atau masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima apabila pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan prima memuat 3 hal, yaitu yang pertama, prima berdasarkan konsep attitude atau sikap. Kemudian, konsep pelayanan, prima berdasarkan attention atau perhatian. Kemudian, pelayanan prima berdasarkan action atau tindakan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam komitmen pelanggan yaitu kejelasan, konsistensi, komunikasi, dan komitmen. Komunikasi secara umum dapat disebutkan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih dengan cara yang efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Proses dasar komunikasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.